Perkenalkan, nama saya Sumi Juliari Natalia Belao dengan NIM 191904148. Saya akan mempresentasikan materi yang diberikan Ibu, yaitu bab 1 karakteristik akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, A. Karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Ponleber 2010. Yang pertama, profit oriented, kemudian yang kedua tipe A non-profit, dan yang ketiga tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi, pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik, tujuan akuntansi, dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Kita masuk pada bagian B, yaitu hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual dan di pemerintah daerah. Kemudian dibagi menjadi peraturan daerah atau Perda, misal Perda tentang APBD. Dan dibagi lagi yang terakhir, peraturan kepala daerah Per-KDH, misal Per-KDH tentang penjabaran APBD, Per-KDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi Pemda. Masuk pada bagian C, yaitu pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu hak-hak daerah, yang kemudian kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kemudian yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum. Hak-hak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu memungut pajak dan retribusi daerah. Kemudian yang kedua, melakukan pinjaman. Kewajiban daerah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menyelenggarakan urusan Pemda. Yang kedua, membayar tagihan kepada pihak ketiga. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Tahap yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Tahap yang ketiga, perubahan APBD. Kemudian tahap yang keempat, yaitu akuntansi dan pelaporan.
D. Definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Halim 2007. Akuntansi dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi komersil dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Kemudian akuntansi pemerintahan daerah dibagi menjadi satu bagian, yaitu akuntansi keuangan daerah. Masuk pada bagian E, pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama masyarakat, kedua para wakil rakyat atau DPRD, ketiga lembaga pemeriksa, keempat analis dan peneliti, kelima pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, yang keenam pemerintah pusat, kemudian yang ketujuh pemerintah daerah lainnya. Kita masuk pada bagian F, yaitu komponen laporan keuangan pemerintah daerah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau biasa disebut LRA, kemudian yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, kemudian yang keempat laporan operasional atau bisa disebut LO, yang kelima laporan perubahan ekuitas atau LPE, kemudian yang keenam laporan arus kas atau LAK, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu G, basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan.